Selamat siang, Miss Pauline. Kami dari grup Starbucks, di mana ada Edgar Chiu, Francisca Angelin, Michael Lee, dan Renner Giovanno, akan melakukan presentasi mengenai final exam strategi bisnis internasional yang berupa video project. Berikut merupakan presentasinya. Starbucks Corp sebagai American MNC yang terlibat dalam production and retailing of specialty coffee dengan global revenue sebesar 29.059 miliar US dollar atau setara 417 triliun rupiah dengan misi to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Menurut Howard Schultz, menunjukkan prioritas tinggi pada detail dan mereplikasi a consistent customer experience dalam pengoperasian skala internasional. Dengan visi sejumlah stakeholders, their partners, their coffee, and their customers at their core. Headquarters berada di Seattle, Washington DC, dan foundernya yakni Jerry Baldwin and Howard D. Schultz. Di tahun 1985, perusahaan bergabung membentuk badan dan di tahun 1992 menjadi public company. Best selling products bisa dilihat di slide. Leadership team, key people di dalam corporation yakni Kevin Johnson sebagai President and CEO, John Culver and Rachel Ruggeri. Selain itu, jajaran top management team di Starbucks menggunakan strategic entrepreneurship yang membutuhkan fleksibilitas dan kesediaan mengambil resiko. A firm specific advantage terdiri dari yang pertama activity-based view, core competency Starbucks yakni innovation. Yang kedua resources-based view, intangible resources dalam 3 aspek. Yang pertama human resources. Starbucks memanggil karyawan sebagai partner. Bekerja di Starbucks memberikan akses ke world-class benefits. Yang kedua, innovation resources. Contoh nyata di YouTube, content creators dari luar negeri dan di Indonesia memiliki ide membuat video drink or eat Starbucks for 24 hours. Yang ketiga, dalam bagian reputational resources, brand name Starbucks dengan logo siren berwarna hijau menjadi recognizable logo di seluruh penjuru dunia. Kemudian selanjutnya saya Rainer akan melanjutkan mengenai nomor 2 yaitu Selected Organizational Structure. A Metric Organization. Starbucks menjadi salah satu MNC yang berhasil menerapkan a matrix organization. Meskipun kompleks, tetapi mengarah kepada peningkatan koordinasi dalam divisi suatu perusahaan. A matrix organization sendiri merupakan suatu struktur organisasi di mana terdapat dual structure mengkombinasikan antara functional specialization dan bisnis produk. Adapun juga karakteristik dari Starbucks, di mana strukturnya yakni multiple, yaitu tumpang tindih antara rantai perintah dan juga divisi. Jika dilakukan analisis, maka hal ini tepat, karena Starbucks berfokus pada mendiversifikasi produk yang ditawarkan, yakni segment channel development, termasuk penjualan kafe, handcraft beverage, consumer products kepada customers di luar home country and licensed stores. Starbucks sendiri dikendalikan oleh BUD yang beroperasi di perusahaan headquarters di Seattle, di mana itu terdapat di dalam website yang tertera di samping kiri. Kemudian di US dan juga atau Amerika, perusahaan dibagi menjadi yurisdiksi regional yang dikelola oleh manajer distrik yang mengawasi sekumpulan outlet. Kemudian dari setiap outlet tersebut dikelola oleh berbagai pengelola yang tersedia seperti store manager dan shift supervisor yang mengawasi sekumpulan staff. Fungsional strategi sendiri dari Starbucks dalam karakteristik yaitu centralization atau the degree to which decision making authority is retained at higher managerial levels. Dan dalam organization structure, Starbucks merupakan decision making, desentralisasi dan hanya terjadi pada company headquarters. Kemudian dalam geographic division, yakni lebih dari 32.000 store pada 83 markets, maka perusahaan membagi menjadi 3 wilayah baru, yakni yang pertama Amerika, kemudian daerah yang kedua itu daerah Cina dan Asia Pasifik, dan yang ketiga merambah ke daerah Eropa, Timur Tengah, Rusia, dan juga Afrika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selected International Strategy.
Strategi internationalization Starbucks melibatkan 3 approach: wholly owned subsidiaries, joint ventures, dan licensing. Wholly owned subsidiaries digunakan Starbucks ketika mereka sudah memiliki market knowledge untuk pasar di mana mereka akan beroperasi. Untuk joint ventures digunakan untuk menginisiasi bisnisnya di local market. Sedangkan licensing digunakan Starbucks ketika ingin melakukan ekspansi yang cepat di negara tertentu. Internationalization tempat itu melakukan kombinasi business level dan corporate level international strategy. Dalam business level yang bisa digunakan di product dan services yaitu antara low cost with acceptable features dan highly differentiated features with acceptable cost. Starbucks menggunakan highly differentiated features with acceptable cost. Sebagai contoh, secara global, customer Starbucks diperbolehkan untuk mendesain minuman mereka sesuai dengan 170.000 lebih customization yang ada di menu. Selain produk, inovasi dilakukan dengan metode mesin maupun desain terbaru. Sementara itu, di dalam international corporate level strategy, multi-domestic strategy digunakan dengan need for local responsiveness yang tinggi dan need for global integration yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhan dan selera spesifik customers, country atau regional manager memiliki otonomi untuk customize produk brand di host country. Misalnya, Starbucks berfokus kepada authenticity dan nuansa budaya lokal. Starbucks telah menggunakan pendekatan desentralisasi tinggi untuk mengelola global brand. Misalnya, di Indonesia terdapat Starbucks Reserve Dewata Bali terbesar di Asia Tenggara dengan logo Dewata, yakni menambah unik dan local aesthetic touch. Kemudian juga menawarkan local coffee, yakni coffee dari Dewata Latte. Namun, saat itu juga meningkatkan koordinasi dengan entitas anak independen, karena Starbucks memiliki tujuan memastikan 100% kopi sebagai ethically sourced. Sehingga dalam praktiknya, 9% dari Starbucks Coffee Beans adalah fair trade dan 91%-nya ethically sourced. Maka kami berpendapat dari multinational strategy mengarah kepada transnational strategy juga suatu langkah baik dalam pengoperasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai entry strategy to local market dan case study dari Starbucks. Jadi sebelum membahas lebih dalam mengenai entry strategy dari Starbucks, kita masih mengetahui tentang kasus yang ada di slide ini. Yang lebih spesifiknya, membuat kita teringat mengenai chapter 4, yaitu the problem with host country location advantages, mengenai toleransi untuk copyright infringement yang berbeda-beda. Dan meskipun China memiliki pasar-pasar yang besar, tetapi Starbucks itu perlu tentunya untuk tetap mempertimbangkan berbagai hal untuk masuk ke suatu pasar yang dituju. Maka pentingnya dalam slide ini untuk memaparkan mengenai 3 modes of entry atau 3 pendekatan yang biasanya digunakan Starbucks untuk masuk ke pasar baru. Dan ketiga entry strategy tersebut bisa kita baca di slide. Untuk pasar di China sendiri, Xing Pakai itu melakukan pelanggaran trademark sesuai dengan kasus yang saya singgung sebelumnya, karena banyaknya kompetitor dan renggangnya peraturan intellectual property, sehingga melakukan copycat brand Starbucks, maka entry mode China yang ideal yakni joint venture dengan 3 regional partners. Tapi perlu diketahui saat ini China telah memperkuat intellectual property rights mereka. Kemudian di Indonesia sendiri, strategi of entry yang dilakukan oleh Starbucks itu menggunakan international franchising. Dan Starbucks menandatangani perjanjian franchising dengan PT Sari Coffee Indonesia, yakni grup MAP Bogadi Perkasa sebagai anak perusahaan. Grup MAP dalam kategori kafe dan restoran yang telah terbiasa mengoperasikan international brands seperti Krispy Kreme dan Cold Stone Creamery. Kemudian seperti yang bisa kita lihat, berikut merupakan table beberapa kelebihan dan kekurangan joint ventures, franchising, dan wholly owned subsidiaries. Jadi secara gambaran besarnya, Starbucks harus bisa mengenal dan melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap pasar baru yang akan dimasukinya. Karena dengan mengetahui karakteristik pasar yang akan dimasukinya, maka Starbucks juga bisa menyesuaikan mengenai strategi apa yang akan digunakan untuk masuk ke pasar yang dituju, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dari strategi itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Kesimpulan, mengutip jurnal artikel, perusahaan itu cenderung mengklaim untuk menjadi customer oriented.
Tetapi kenyataannya, langkah nyata dan kemampuan untuk mengadres situasi ini belum sepenuhnya terlaksana. Tetapi Starbucks dalam memasarkan products and services secara eksternal menjunjung tinggi customer oriented. Seperti diungkapkan Roger, Starbucks menawarkan tidak hanya kualitas kopi, tetapi juga lingkungan nyaman dan barista yang melayani customer dengan human connection. Ditambah, konsumen itu biasanya aware dengan nilai dari other consumers' experiences and ideas. Starbucks dalam ekspansi ke pasar untuk services itu mereplikasi bisnis model dalam pasar US sebagai blueprint untuk pengoperasian internasional, tetapi juga perubahan perbedaan lokal lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai Starbucks. Terima kasih.